他不要命了！正，你快走吧！新宇宙空，他不要命了！委屈你在等。够了，滚到空间。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 21. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Karena penolakan tersebut, Shinyu meminta maaf kepada Lier karena tidak bisa menikahinya secara publik. Jadi dia akan membawanya pergi. Tentu saja Jiang Fan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Serangan langsung saja dia lancarkan yang membuat Shinyu harus terpental dari istana ini. Jiang Li mencoba untuk mengejarnya, namun Jiang Fan segera menahannya dengan teknik pembatas ruang. Bagi Huang Fu, apa yang Jiang Fan lakukan terlalu kejam karena bagaimanapun Lier adalah putrinya sendiri. Namun Jiang Fan tidak terlalu peduli. Karena bagaimanapun ia tidak akan membiarkan Shinyu membawa Lier. Wei Hanhou pun dirinya minta untuk membentuk tim agar bisa menghentikan Shinyu. Sebenarnya dia itu tidak ingin, namun apa boleh buat, ini merupakan perintah langsung dari kaisarnya. Di sisi luar, Wei Hanhou bersama yang lainnya berjanji tidak akan membiarkan Shinyu melewati mereka. Seharusnya Shinyu itu sadar apa yang telah dia perbuat pada hari ini menyebabkan gangguan besar pada istana Piaosu. Jadi Wei Hanhou mau tidak mau harus menghentikannya. Ia pun berharap Shinyu tidak mempersulit mereka. Shinyu tahu kalau dia pasti menganggap penilaian ini juga tidak adil. Namun karena hanya menjalankan perintah saja, maka Shinyu akan meladeninya. Karena apapun yang terjadi, dia pasti akan membawa Lier pergi. Serangan langsung saja dilancarkan oleh pasukan Wei Hanhou. Bawahan Shinyu lah yang akan membukakan jalan bagi mereka. Jadi pasukan ini dapat dengan mudah dia atasi. Namun masalahnya adalah Wei Hanhou, karena dia itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Hao Fei dan He Yu akan saling bekerjasama untuk bisa menahannya. Mereka sadar kekuatan Wei Hanhou terlalu besar. Jadi mereka meminta Shinyu untuk pergi menyelamatkan Lier saja. Karena mereka lah yang akan mengatasi hal ini. Dia juga meminta Shinyu untuk tidak perlu khawatir, sebab He Yu dan Hao Fei akan saling bekerjasama. Wei Hanhou pun ingin melihat seberapa hebat kedua saudara Shinyu ini sampai begitu percaya diri menahannya. Kembali kepada Shinyu, dia terus mengeluarkan ledakan kekuatan besar yang tentu saja mengejutkan orang-orang di sana. Karena momentum yang dia ciptakan tidak kalah hebat dari seorang raja dewa biasa. Keputusan Shinyu sudah bulat kalau dirinya akan berhadapan dengan para raja dewa. Meskipun di hadapannya merupakan 8 kaisar suci agung, namun tidak ada ketakutan yang Shinyu perlihatkan. Dia dengan gagah berani datang untuk menjemput Lier. Kekuatan luar angkasa akan dia gunakan untuk membawa Lier pergi. Jadi jika belum menemukan kesempatan yang bagus, Shinyu tidak akan menggunakannya dulu. 他不要命了！正，你快走吧！新宇宙空，他不要命了！委屈你在等。 Bagi Shinyu, Jiang Fan hanya memperlakukan Lier demi keuntungannya sendiri. Ia sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaan putrinya. Jiang Fan pun hanya bisa terdiam saja dan meminta Josian untuk menghadapi Shinyu. Ia sangatlah kesal karena Shinyu berani merebut calon istrinya. Mendengar apa yang dia katakan hanya membuat Shinyu tertawa. Serangan langsung saja Josian lancarkan, namun Shinyu dapat dengan mudah menghindari semuanya dan juga bahkan menahan seluruh serangan yang dia lancarkan. Seberapa keras pun Josian mencoba untuk melukai Shinyu, semua itu tidaklah terlalu berguna. Seakan-akan seluruh serangan itu dibaca dengan mudah oleh Shinyu. Bahkan Shinyu juga mampu melancarkan serangan balik sampai-sampai membuat Zhou Hou merasa khawatir kepada putranya.
Raja Dewa meminta Zhao untuk tidak bertindak dan biarkan saja mereka berdua saling bertarung. Karena jika dia terlibat, maka sama saja mempermalukan putranya. Kembali kepada Xin Yu, di mana dirinya telah berhasil melancarkan serangan kepada Joseon. Namun semua itu mampu dihentikan oleh armor yang dirinya miliki. Xin Yu tidak menduga Joseon akan menggunakan hal itu, padahal dia itu hanya berhadapan dengan dewa kecil saja. Kesal akan perkataannya, Joseon pun mengeluarkan harta lainnya untuk bisa menghabisi Xin Yu. Serangan itu memang terlihat mengerikan, tapi Xin Yu belum menggunakan tombaknya. Senjatanya pun dia keluarkan dan langsung saja menghancurkan naga petir itu. Melihat hal ini membuat Joseon agak panik. Bahkan dia mencoba untuk membentuk pertahanan lagi. Hanya saja semua itu tidaklah cukup untuk menghentikan serangan Xin Yu. Pada akhirnya Joseon pun tidaklah bisa menghindari serangan itu lagi. Tidak hanya itu saja, harta yang dia miliki juga telah dihancurkan oleh Xin Yu. Zhao pun panik dengan kondisi putranya. Dia bahkan melancarkan serangan kepada Xin Yu. Melihat pertarungan ini tentu saja mengejutkan para Raja Dewa. Pasalnya tombak Xin Yu mampu menghancurkan 2 Hongmen Lingbao di tubuh Joseon. Atas apa yang telah Xin Yu lakukan kepada putranya, jadi Zhao berjanji kalau hari ini Xin Yu akan menerima hukuman yang berat. Sebuah formasi petir pun dirinya ciptakan untuk bisa menahan pergerakan Xin Yu. Tapi semua ini mampu dihindari dengan mudah olehnya. Tapi tetap saja lawan Xin Yu merupakan Raja Dewa. Jadi ia tidaklah boleh bertindak gegabah. Sedikit saja kesalahan maka taruhannya adalah nyawa. Zhao akan menghukum Xin Yu karena dia telah berani melukai putranya. Sebuah serangan pun mulai dirinya siapkan dan hal itu tentu saja membuat Jianglan khawatir kepadanya. Tapi Xin Yu masih memiliki cara lain untuk bisa menghadapi serangan tersebut. Benturan kekuatan pun terjadi dan orang-orang penasaran mengapa Xin Yu menggunakan klonnya untuk menahan serangan Raja Dewa. Padahal hal itu bisa saja membahayakannya. Namun Xin Yu telah memperhitungkan hal itu dengan sangat matang. Pelan-lahan namun pasti terlihat kalau serangan Zhao dapat ditahan dengan mudah olehnya. Melihat ada sebuah celah, Xin Yu langsung saja bertindak untuk menghabisinya. Namun Zhao dengan mudah menahan semua serangan Xin Yu dan juga klonnya. Alhasil kondisinya pun tidaklah baik-baik saja. Beruntungnya Jianglan menyelamatkan Xin Yu dengan Luo Yu Dao miliknya. Ia tidak akan membiarkan Xin Yu mati begitu saja. Hal ini tentu membuat Zhao marah, begitu pula dengan Jiang Fan. Karena adiknya malah melakukan hal itu untuk seorang Askenden dari dunia bawah. Serangan langsung saja diarahkan kepada Xin Yu, namun Jianglan menghentikannya. Ia meminta kakaknya untuk tidak memaksa dirinya. Jiang Fan berpikir kalau dia ingin mengakhiri hubungan keluarga mereka. Jianglan tidak peduli karena kejadian pada Ah Mei tidak akan terulang kembali. Mendengar hal itu membuat Jiang Fan kesal karena di pikiran adiknya hanya Zhao Xiaomei saja. Jianglan mulai bimbang karena Jiang Fan membawa hubungan keluarga mereka. Sedangkan Zhao yang melihat sebuah kesempatan memilih untuk langsung saja melancarkan serangan kepada Xin Yu. Yang mana hal itu tidaklah dapat dirinya hindari, yang mengakibatkan Xin Yu harus terluka cukup parah. Hal itu pun membuat Lier mengkhawatirkan kondisinya. Beruntungnya Xin Yu memiliki air mata jiwa yang bisa menyembuhkan lukanya. Melihat Xin Yu yang masih bisa bangkit membuat Zhao penasaran karena bagaimanapun dia telah menggunakan harta klannya. Tapi bagaimana Xin Yu masih bisa bertahan? Pada akhirnya beberapa Raja Dewa menganggap kalau keberadaan Xin Yu merupakan sebuah ancaman. Jika terus dibiarkan maka dia akan menjadi masalah besar bagi mereka. Jadi kedua Raja Dewa ini pun mengajak Zhao untuk menghabisi Xin Yu. Ini merupakan teknik yang sama seperti apa yang mereka lakukan kepada Zhao Xiaomei. Hanya saja kali ini cuma 3 Raja Dewa yang akan melakukannya. Jianglan sungguh terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Dengan saran ini tidaklah mungkin Xin Yu dapat bertahan. Zhao meminta Xin Yu untuk bersiap akan kematiannya.
Di sisi luar, He Yu tahu betul kalau Wei ini dekat dengan Xin Yu, jadi dia berharap membiarkan mereka. Namun Wei ini hanyalah menjalankan perintah kaisarnya saja. Di sini Hao Fei pun melihat sesuatu yang tidak begitu asing memasuki istana Piao Su. Kembali ke dalam, serangan besar yang Raja Dewa lakukan merupakan hal yang berbahaya untuk Xin Yu. Ia tidaklah boleh meremehkan hal itu. Tanpa berlama-lama lagi, serangan itu pun langsung saja diarahkan kepadanya. Sejak awal, Xin Yu sudah menduga kalau serangan ini begitu menakutkan. Bahkan dirinya kesulitan untuk dapat berdiri, tapi demi Li'er, dia akan mencoba segalanya. Hanya saja, Xin Yu sudah mencapai batasnya. Bahkan dia harus mengalami luka dalam yang cukup serius. Untung saja di saat Xin Yu hendak tumbang, bantuan pun datang, di mana bebatuan tiba-tiba saja muncul, yang membuat serangan dari 3 Raja Dewa tidaklah mampu menyentuh Xin Yu karena terangkat kembali. Jiang Lan sadar kalau ini adalah teknik Wan Lian Jiangsan milik Yifang. Dia meminta Jiang Lan untuk sadar karena kejadian kepada Ah Mei tidak boleh terulang kembali. Yifang meminta Jiang Lan untuk fokus karena mereka harus melindungi Xin Yu. Di saat 3 Raja Dewa berusaha untuk menghancurkan teknik Yifang, Jiang Lan pun memutuskan untuk mengambil jalan yang benar. Meskipun dia dengan Jiang Fan bersaudara, tapi mulai sekarang dia akan melepaskan hubungan tersebut. Jiang Lan langsung saja menggunakan pedangnya untuk bisa menghancurkan serangan dari para Raja Dewa. Ia ingat betul mengenai apa yang terjadi kepada Ah Mei. Jadi dia tidak akan membiarkan Xin Yu dan Li'er mengalami kejadian yang sama. Yifang dan juga Jiang Lan saling bekerjasama untuk bisa membuka celah pada teknik itu. Dan pada akhirnya rencana mereka pun berhasil. 不要忘记阿梅的遭遇，死霸秦羽，比我兄弟从此恩断。这种 Xin Yu memanfaatkan celah itu untuk segera mendekati Jiang Li. Hanya saja kondisi Xin Yu benar-benar sudah sangat parah. Ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membawa Li'er pergi dari tempat ini. Karena dia sudah berjanji mereka tidak akan pernah terpisah. Teknik luar angkasa pun dia gunakan untuk membawa Jiang Li pergi dari tempat itu. Tidak hanya Li'er saja, tapi rekan-rekannya juga telah Xin Yu bawa pergi. Jauh tidak menduga Xin Yu yang hanyalah dewa biasa mampu melakukan teleportasi. Para Raja Dewa lainnya begitu takut dengan apa yang Xin Yu lakukan. Sepertinya mereka itu telah meremehkan Xin Yu. Jiang Fan bahkan tidak menduga teknik batasan ruangnya bisa dihancurkan. Dia bahkan tidak bisa menemukan keberadaan Xin Yu di alam dewa. Meskipun Jiang Fan bertanya kepada Jiang Lan, dia sama sekali tidak ada niatan untuk memberitahu saudaranya. Jiang Fan meminta maaf kepada para tamunya karena harus melihat pertarungan tadi. Ia pun meminta mereka untuk pergi dari istana Piao Su. Sedangkan Zhao Hao memeriksa kondisi putranya, di mana terlihat dengan jelas kalau liontin gioknya telah hancur. Ia memberitahu kepada Raja Dewa lainnya kalau harta ini merupakan buatan ayahnya. Ini jauh lebih daripada cukup untuk bisa menahan serangan dewa biasa, bahkan oleh Hong Menimbau sekalipun. Tapi Xin Yu dapat menghancurkannya hanya dalam 1 kali serangan saja. Raja Dewa pun yakin Xin Yu memiliki lebih banyak harta lagi. Dan sepertinya Jiang Fan telah memilih menantu yang salah. Sedangkan bagi para Raja Dewa lainnya, mereka menyadari ada Raja Dewa yang telah membantu Xin Yu. Jadi kemungkinan Jiang Li juga dibawa pergi olehnya. Jiang Fan tidak mempermasalahkan apapun karena kini Xin Yu telah menentang kehendak dari para Raja Dewa dan bahkan berhasil melukai Zhou Xian. Atas apa yang telah Xin Yu lakukan, Zhao mengajak mereka untuk melakukan perburuan kepada Xin Yu. Akan tetapi bagi para Raja Dewa lainnya, Xin Yu tidaklah menimbulkan masalah yang besar. Jadi mereka memilih untuk tidak terlibat. Begitu pula dengan Huang Fu dan Raja Dewa satunya. 秦羽背后定然挑衅圣皇权威，也是被他带走的，甚至还胆大包天。自然没有追杀他的道理。 Zhao Hao paham, namun dia meminta mereka untuk mengklaim pengkhianatan ini. Bahkan Jiang Fan memohon agar Huang Fu tidak membantu Xin Yu. Dengan begitu, dia tidaklah mempermasalahkan jika dia tidak ingin membantu. Huang Fu paham dan mereka pun pergi. Dengan begini, hanya 6 Raja Dewa saja yang akan memburu Xin Yu. Sebagai 8 keluarga besar,
maka mereka tidak akan pernah membiarkan Xin Yu. Pemberitahuan besar-besaran pun telah diumumkan di alam dewa, di mana Xin Yu merupakan buruan yang paling dicari. Bahkan hadiah besar menanti mereka. Xin berpindah kepada Xin Yu yang telah terluka cukup parah. Air mata jiwa miliknya dan juga liar pun keluar untuk bisa memberikan pengobatan semaksimal mungkin. Karena kondisi Xin Yu saat ini tengah dalam keadaan hidup dan mati. Perlahan namun pasti kondisi Xin Yu pun mulai membaik. Dia sudah berjanji kepada Liar tidak akan pernah membiarkan siapapun membawanya pergi. Liar yang memang mencintai Xin Yu tidaklah mempermasalahkan kemanapun Xin Yu membawanya pergi asalkan mereka bisa bersama. Xin Yu pun mengajak Liar untuk menentukan tanggal pernikahan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.